semuanya, jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang isu penyebab meledaknya amonium nitrat di pelabuhan Lebanon. Seperti dilansir dari fifa.co.id, sebuah pengakuan besar diungkap pengamat keamanan dunia anti-Zionis, Richard Silverstein terkait tragedi ledakan di pelabuhan Beirut, Lebanon. Pengakuan itu ditulis Silverstein dalam situs terkenal Tikkun Olam, sebuah situs yang pernah membocorkan nama-nama calon pejabat Badan Intelijen Israel, Mossad. Dalam tulisannya yang dikutip FIFA Militer, Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020, Silverstein menyatakan dia telah mendapatkan sebuah informasi rahasia terkait tragedi itu. Dia menyatakan tragedi ledakan Beirut merupakan ulah dari Israel. Silverstein mengungkapkan sebenarnya ledakan itu menargetkan gudang senjata Hizbullah yang ada di pelabuhan Beirut. Tapi sayangnya, intelijen Israel yang bertugas dalam misi ledakan itu terlalu malas mencari informasi tentang gudang senjata itu. Alih-alih menghancurkan gudang senjata Hizbullah, intelijen Israel malah memicu terjadinya bencana besar. 2.700 ton amonium nitrat yang ada di salah satu gudang meledak dan menyebabkan ledakan dahsyat yang menewaskan ratusan orang. Tentu saja tidak dapat dibayangkan bahwa agen Israel tidak akan tahu apa-apa tentang tujuan mereka, termasuk segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bencana yang diakibatkan Israel merupakan kejahatan perang dalam skala besar, tulis Silverstein. Silverstein menuliskan bahwa operasi intelijen Israel itu bisa dikatakan gagal, sebab tak ada senjata apapun yang ditemukan pasca terjadi ledakan. Dia menduga operasi intelijen Beirut itu dilakukan tanpa rencana yang matang dan dimungkinkan perintah meledakkan Beirut hanya diambil seorang perwira intelijen Israel yang ingin tampil cari muka demi politik dalam negeri Israel saja. Dan Silverstein setuju dengan pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut ledakan di Beirut kemungkinan adalah sebuah serangan bukan ledakan biasa. Israel tidak dapat memilih waktu yang lebih buruk untuk mengubah penderitaan seperti itu ke Lebanon yang sekarang berada di tengah-tengah krisis ekonomi yang parah. Bisnis bangkrut, orang tidak punya makanan, banyak politisi saling menyalahkan dan tidak melakukan apa-apa. Lebanon hilang, penderitaan ada di mana-mana, dan saudara laki-lakinya yang Arab seperti Arab Saudi tidak tertarik untuk membantu. Jika ada satu negara yang saat ini tidak membutuhkan bencana seperti itu adalah Lebanon, tulisnya. Perlu diketahui, ledakan besar di pelabuhan Beirut terjadi pada tanggal 4 Agustus tahun 2020. Memang sejauh ini pemerintah Lebanon menyimpulkan bahwa ledakan terjadi akibat penumpukan 2.750 ton amonium nitrat di salah satu gudang di pelabuhan. Disebutkan zat kimia itu sebenarnya barang sitaan yang dilakukan pada tahun 2013. Awalnya amonium nitrat itu berada di atas kapal MV Rosus berbendera Moldova yang sedang berlayar dari Batumi, Georgia menuju Beira, Mozambik. Namun kapal itu singgah di Beirut karena mengalami masalah pada mesin. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas pelabuhan, ternyata kapal dinyatakan tak layak berlayar dan dilarang melanjutkan perjalanan. Semua kru dipulangkan ke negara masing-masing sedangkan zat kimia yang ada di kapal disita dan disimpan di gudang. Sayangnya pemilik barang dikabarkan bangkrut dan ribuan ton amonium nitrat dibiarkan begitu saja di dalam gudang. Jadi itulah isu yang menyebutkan bahwa tragedi ledakan mengerikan di Lebanon adalah ulah campur tangan dari Israel. Untuk kebenaran kita belum tahu pasti apakah pernyataan yang ditulis oleh pengamat keamanan dunia anti-Zionis Richard Silverstein adalah benar. Silahkan tulis pendapat kalian tentang tragedi ini di kolom komentar di bawah ya.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik subscribe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.